Mantiga, Palembang. Pada saat ini saya akan menjelaskan tentang usaha dan energi. Usaha merupakan gaya yang dikerjakan pada suatu benda sehingga menyebabkan benda tersebut berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Sedangkan energi dibagi menjadi tiga, menjadi energi potensial, energi kinetik, dan energi mekanik. Contoh usaha dalam kehidupan kita sehari-hari dapat kita lihat pada saat kita mengangkat sebuah benda. Contohnya kaleng ini. Saat kita angkat kaleng ini, terjadi gaya angkat sehingga menyebabkan perpindahan tempat antara kaleng tersebut yang semula berada di permukaan meja, selanjutnya berada di atas permukaan meja dengan ketinggian tertentu. Sama halnya dengan saat kita mengangkat sebuah botol. Saat kita mengangkat sebuah botol, terjadi usaha sehingga menyebabkan botol tersebut berada pada ketinggian tertentu. Selanjutnya, contoh usaha dalam kehidupan kita sehari-hari ialah pada saat kita minum. Pada saat kita akan minum, otomatis benda, yaitu botol atau cangkir yang berisi minuman yang akan kita minum, akan kita angkat dari suatu permukaan benda tempat kita meletakkan benda tersebut. Saat kita mengambil benda tersebut, akan terjadi perpindahan antara dari permukaan benda tersebut menuju suatu ketinggian tertentu dengan gaya yang kita berikan terhadap botol tersebut. Sehingga di sana terjadi suatu usaha terhadap botol atau benda tersebut. Selanjutnya energi. Bagian dari energi yakni energi potensial, yaitu di mana suatu benda berada pada ketinggian tertentu yang secara sistematis dituliskan dengan rumus EP sama dengan M kali G kali H, di mana EP merupakan energi potensial, M merupakan massa, G gravitasi bumi, dan H merupakan ketinggian benda tersebut. Contohnya dapat kita lihat pada benda-benda yang kita letakkan di atas permukaan meja tersebut. Benda-benda ini mempunyai massa masing-masing dan mempunyai ketinggian dari permukaan meja terhadap lantai, sehingga benda-benda tersebut mempunyai energi potensial. Energi selanjutnya yakni energi kinetik. Energi kinetik yakni ketika benda tersebut bergerak. Dapat dituliskan ke dalam rumus yakni EK sama dengan setengah mv kuadrat, di mana EK sama dengan energi kinetik, M sama dengan massa benda, dan V sama dengan kecepatan benda tersebut. Pada kehidupan kita sehari-hari dapat kita contohkan pada benda yang jatuh seperti saat ini. Saat botol aqua ini kita jatuhkan, maka botol aqua tersebut akan mempunyai suatu energi kinetik dari saat dia berada pada ketinggian tertentu menuju ke lantai, sehingga dipengaruhi oleh kecepatan benda tersebut sehingga dia menyentuh. Selanjutnya, energi mekanik. Energi mekanik merupakan penjumlahan antara energi potensial dengan energi kinetik. Secara sistematis dapat dituliskan EM sama dengan EP ditambah EK, di mana EM sama dengan energi mekanik, EP sama dengan energi potensial, dan EK sama dengan energi kinetik. Contohnya, pada saat spidol ini berada pada ketinggian tertentu, ia memiliki energi potensial karena ia memiliki massa dan ketinggian, serta dipengaruhi oleh gravitasi. Tapi ketika spidol ini dijatuhkan, spidol ini akan memiliki energi kinetik.
yang dipengaruhi oleh kecepatan spidol ini untuk jatuh dan dipengaruhi oleh massa spidol tersebut. Sehingga energi mekanik yang terjadi pada spidol ini merupakan energi potensial pada suatu ketinggian. Energi potensial dan energi kinetik yang berhubungan dengan gaya pegas. Gaya pegas terjadi pada seperti pegas atau pen pada kendaraan, pada pena saat kita akan menulis, dan pada pompa saat kita akan memompa suatu benda. Selanjutnya, gaya pegas dapat kita ilustrasikan dengan media yang saya gunakan saat ini adalah mouse. Mouse ini sebagai media saya saat ini. Saat ini saya akan menggerakkan mouse ini sehingga ia akan bergerak ke kanan dan ke kiri. Mouse yang bergerak ini akan mempunyai energi potensial dan energi kinetik. Energi potensial pada mouse ini didapatkan karena mouse ini mempunyai simpangan dari kanan dan kiri. Simpangan merupakan jarak mouse ini bergerak dari kanan ke kiri. Secara matematis dapat kita tuliskan EP sama dengan setengah K dikali Y kuadrat, di mana EP merupakan energi potensial, K merupakan konstanta pegas, dan Y merupakan simpangan. Selanjutnya terdapat energi kinetik, karena pada mouse ini terdapat kecepatan dari simpangan kanan ke simpangan kiri, karena EK sama dengan setengah M dikali V kuadrat, di mana EK sama dengan energi kinetik, M sama dengan massa benda, dan V sama dengan kecepatan benda tersebut. Daya. Daya merupakan kekuatan yang disimbolkan dengan huruf P atau power. Daya atau P sama dengan W per T, di mana W sama dengan usaha dan T sama dengan waktu, yakni P berbanding lurus dengan W dan berbanding terbalik dengan T. Contohnya, dua orang siswa A dan B yang mempunyai berat badan yang sama atau massa yang sama berlari dengan jarak yang sama, tetapi yang A mempunyai waktu yang lebih singkat daripada yang B, sehingga dapat kita simpulkan bahwa A mempunyai daya atau power yang lebih besar dibandingkan dengan yang B, karena A mempunyai waktu yang lebih kecil dibandingkan dengan yang B. Selanjutnya dapat kita lihat pada kehidupan kita sehari-hari, yakni pada lampu yang kita gunakan. Lampu yang kita gunakan terdapat misal 25 watt dan 60 watt. Tentu terdapat perbedaan antara lampu yang mempunyai 25 watt dan 60 watt. Pada lampu yang 25 watt tentu akan lebih redup dibandingkan dengan lampu yang mempunyai power 60 watt. Selanjutnya dapat kita ilustrasikan pada percobaan yang akan saya coba dengan media 2 buah kursi plastik ini. Seperti yang kita ketahui, biasanya tangan kiri mempunyai daya yang lebih kecil dibandingkan dengan yang sebelah kanan. Baiklah, akan saya contohkan. Saat kita mendorong 2 buah kursi yang mempunyai massa yang sama dengan jarak yang sama, terlihat bahwa kursi yang berada pada sebelah kanan lebih cepat dibandingkan dengan kursi yang berada di sebelah kiri. Karena sebagian besar daya berada pada tangan sebelah kanan.
Demikianlah penjelasan saya mengenai usaha energi dan daya.